Pelabuhan Sunda Kelapa abad ke-16. Namakan saya Vito Taufik Hidayat, Nobel Ilmu Sejarah 3D. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Pelabuhan Sunda Kelapa pada abad ke-16. Untuk materinya sendiri, saya menyajikan pertama, kondisi perdagangan Pelabuhan Sunda Kelapa pada abad ke-16. Dan yang kedua, perkembangan Pelabuhan Sunda Kelapa pada saat ini. Kondisi Pelabuhan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa merupakan pelabuhan pada masa Hindu Jawa yang bernama Pajajaran. Nama pelabuhan Sunda Kelapa itu sendiri mengacu pada nama Sunda, yaitu wilayah Jawa bagian barat yang penduduknya memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sunda Kelapa telah berdiri sejak pada abad ke-5 dan mencapai puncak kejayaan pada abad ke-7. Sunda Kelapa ini pun terkenal dengan aktivitas perdagangannya. Pada saat itu, Pelabuhan Sunda Kelapa sudah dikenal dengan Pelabuhan Lada milik Kerajaan Hindu Sunda terakhir di Jawa Barat, Pakuan Pajajaran. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan utama yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Kondisi Pelabuhan Sunda Kelapa sendiri pada saat itu layaknya sebagai tempat persinggahan dari para pedagang Nusantara yang berasal dari berbagai wilayah seperti Palembang, Malaka, Tanjung Pura, Makassar, Madura. Bahkan kapal-kapal asing pun ikut singgah. Contoh kapal asing dari Cina Selatan atau Gujarat atau India Selatan, dan berasal dari Arab juga. Kemudian para pedagang tersebut yang berlabuh membawa banyak hasil barang bawaan yang mereka bawa seperti porselen, sutra, kopi, kemenyan, kuda anggur, dan zat warna yang akan ditukar dengan lada dan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama unggulan pada saat itu. Para pelaut Cina menyebut Sunda Kelapa dengan nama Yecheng, yang berarti kota kelapa. Hal ini didasari oleh banyaknya pohon kelapa yang tumbuh di sekitar pelabuhan. Untuk bagaimana sistem perekonomian itu berjalan selain melalui tukar-menukar komoditi, pelabuhan yang dapat menunjukkan nilai penting di wilayah tersebut dapat mengambil keuntungan yang diperoleh dari pajak dan cukai perdagangan. Hal itulah yang menjadi tujuan beberapa penguasa maritim Asia Tenggara membangun kerajaan berdasarkan adanya kontrol perdagangan internasional secara langsung untuk keuntungan mereka sendiri. Sunda Kelapa saat itu sebagai bandar utama yang mengekspor barang-barang komoditi ke bandar-bandar yang masih berada dalam kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Barang-barang tersebut antara lain lada, barang-barang komoditi tersebut antara lain lada, beras, asam, daging, buah-buahan, sayuran, kain-kain, belacu, cabai, dan keramik. Cabai dan keramik sendiri biasanya berasal dari Cina. Dalam sumber lain dikatakan bahwa sepatu tahun ada 2 atau 3 jum yang berangkat dari Malaka menuju Sunda Kelapa untuk membeli budak, beras, dan lada. Pelabuhan Sunda saat ini. Untuk saat ini, perkembangan Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan peti kemas. Namun, untuk bagaimana potensi perkembangan yang kiranya dimiliki dari Pelabuhan Sunda Kelapa ini dapat dilihat berdasarkan kacamata wisata. Terdapat 3 daya tarik yang dimiliki oleh Pelabuhan Sunda Kelapa, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa
yaitu sejarah pelabuhan, kegiatan bongkar muat barang, dan kapal pinisinya. Sehingga selain dimanfaatkan sebagai pelabuhan bongkar muat barang, di satu sisi pun dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata sejarah. Kini, pelabuhan Sunda Kelapa tidak terlihat sibuk pada masa kejayaannya. Pelabuhan ini sekarang hanya melayani jasa untuk kapal antar pulau di Indonesia. Namun, mengingat memiliki nilai sejarah yang tinggi, kini pelabuhan ini dialihfungsikan menjadi situs sejarah. Bangunan-bangunan peninggalan Bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada di sekitar pelabuhan kini menjadi museum. Ada beberapa museum di sekitar pelabuhan seperti Museum Bahari, Museum Fathahillah, Museum Wayang, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata atau tutur kata yang salah, dimaafkan. Saya akhiri. Selamat malam.